Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara podcast Mas Pujo Ceria. Ya, di podcast Mas Pujo Ceria kali ini saya tidak sendiri nih. Saya dengan perkenalkan dulu ya sebelum menyapa teman-teman semuanya. Saya dengan Dr. Reno Latif Hasim yang kebetulan saat ini sedang menjadi doksip di Puskesmas Mejobo. Dan tidak lupa teman-teman saya ini ada 2 orang nih. Perkenalkan dulu dong dokter-dokter, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Lutfia. Halo semua, perkenalkan nama saya Dr. Ansilia. Baik, cantik-cantik ini dokternya ya. Ya, di sini kita akan menerangkan tentang apa sih itu anemia pada remaja. Kebetulan saat ini remaja sedang kita gaungkan terutama tentang kesehatan pada remaja itu apa. Nah, yang topik pertama kali ini ada pertanyaan nih dok. Sudah siap menjawab Dr. Lutfia? Oke, boleh nih. Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang kita ambil dari IG nih ya. Yang pertama ada, dok saya sering banget nih pusing, mual muntah terutama saat mens. Itu kenapa ya dok? Nah, coba siapa yang akan menjawab dokter? Silahkan. Dilihat dari pertanyaan tadi dia menjelaskan terkait dari gejala tadi ada pusing, mual, muntah. Nah, dari ketiga tersebut merupakan tanda-tanda anemia. Yuk kita bahas apa itu anemia. Dari anemia sendiri merupakan kondisi medis di mana seorang kekurangan hemoglobin ya dok. Oh, iya. Di mana normalnya pada wanita dewasa dia di angka 12 sampai 15. Pria dewasa di 13 sampai 17 mg per desiliter, sedangkan di remaja kita perhatikan di angka 10 hingga 15 nih dok. Nah, apa sih hemoglobin itu? Hemoglobin merupakan protein yang terkandung di sel darah merah. Gunanya adalah mengikat oksigen, di mana oksigen ini akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Oh, jadi gunanya hemoglobin itu untuk menyebarkan oksigen ya, biar kita nggak lemes gitu ya dok ya? Oke. Tadi berapa dok nilai normalnya tadi? 11? Iya, kalau pada anak remaja di angka 10 sampai 15 10 nih sampai dok. 15. Oke. Mungkin dari dokter Ancil ada tambahan nggak nih dok? Mungkin tadi itu ya dari anemia ini ya. Ini memang sering sekali dialami oleh remaja, khususnya remaja putri. Apalagi ketika sedang mengalami menstruasi, karena ada proses kehilangan darah secara fisiologis ya yang memang sedang dialami oleh tubuh remaja tersebut. Mungkin itu sih untuk dari gejala yang tadi ditanyakan memang cocok ke arah anemia. Kalau untuk mual muntahnya mungkin bisa juga jadi karena ada perubahan-perubahan hormon yang memang terjadi ya dalam tubuh. Ya mungkin itu. Ya. Memang itu sering terjadi pada remaja wanita ya dok ya. Apalagi saat mens dia mengalami keluarnya darah sehingga terjadi anemia, kadar Hb-nya menurun gitu ya dok ya. Nah terus sama ini ada pertanyaan lagi nih dok. Sebenarnya apa sih yang menentukan bahwa saya itu mengidap anemia dok? Ini ada remaja yang nanya kayak gitu dok. Nah itu bisa nggak dok dijawab dok? Yang menentukan apa sih seseorang itu bisa mengalami anemia? Sebenarnya bisa kok kita lihat dari gejala anemia tersendiri. Yang paling mudah yang bisa diperhatikan oleh teman-teman remaja ini pertama yaitu gejala 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemas. Nah, kemudian dia juga bisa ditandai dengan kelopak matanya, telapak tangannya, kukunya terlihat pucat. Dan yang terakhir kadar Hb-nya rendah. Oke, Dokter Ancil mungkin mau menambahkan Dokter Ancil? Mungkin sudah lengkap ya tadi yang disampaikan juga oleh Dokter Via. Yang mau saya tambahkan mungkin bagi teman-teman yang merasa apakah ini saya mengalami anemia ya? Kok gejalanya kayaknya mirip sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Langsung aja datang ke vaskes terdekat untuk dilakukan pemeriksaan darah khususnya untuk kadar hemoglobin. Karena untuk diagnosis pastinya dari kita pasti dilihatnya dari kadar Hb-nya yang rendah itu. Jadi kalau di rumah ada teman-teman atau di sekolah ada teman-teman yang lemah, letih, lesu tadi ya dok ya, bisa dibawa ke puskesmas gitu ya. Betul ya dok ya?
Kalau betul. kalau remaja yang mageran tuh gimana tuh dok? Bisa gak itu ke arah ke anemia gitu ya? Mungkin bisa jadi ya. Mungkin bisa jadi Bisa dok, jadi. cuma kita perlu melakukan pengecekan. Silahkan datang ke Vaskes atau fasilitas kesehatan, lalu dicek kadar hemoglobinnya sejauh mana nih dok. Kalau misalnya dia di bawah normal, ya bisa kita definisikan bahwa dia menderita anemia. Begitu Oke, dok. betul sekali. Oke, terima kasih Dokter Via dan Dokter Ancil. Nah, ada lagi nih dok. Sekarang ini lagi banget viral yang namanya es teh jumbo dok. Di mana es teh jumbo ini banyak sekali remaja-remaja yang beli dok jajannya ke es teh jumbo. Apalagi setelah selesai kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan sekolah itu kalau istirahat bareng-bareng semuanya ke es teh jumbo. Nah itu ada nggak sih dok kaitannya tentang anemia itu apa gitu? Ada banget kaitannya konsumsi teh, apalagi yang dengan dalam kadar yang berlebihan ke dalam terjadi anemia. Kenapa? Karena perlu kita ingat lagi anemia ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena memang Yang pertama karena memang adanya blood loss yang kehilangan darah. Ya. Kemudian bisa karena kurangnya intake. Ini kok sebenarnya khususnya ke arah defisiensi besi ya, anemia defisiensi besi. Yang paling sering umum di masyarakat kan anemia defisiensi besi. Yang kedua karena memang kurangnya intake zat besi, dan yang ketiga karena adanya malabsorpsi. Jadi absorpsi tubuh itu nggak optimal. Nah, absorpsi ini bisa diganggu salah satunya dari kandungan-kandungan yang memang ada di dalam teh. Jadi ketika mengkonsumsi teh yang berlebihan ini bisa menghambat proses absorpsi dari zat besi ini yang pada akhirnya bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Ya, dapat disimpulkan tadi intinya adalah mengurangi absorpsi dari zat besi. Ya, sehingga terjadi anemia gitu ya dok ya. Oke, lanjut lagi nih dok. Kan tadi kita sudah membahas tentang anemia itu apa, definisi, lalu dari gejalanya apa. Nah, yang kita belum tahu adalah pencegahannya dok. Pencegahan dari anemia itu apa sih dok sebenarnya? Bisa dijelaskan dok? Mungkin dokter Via silahkan. Ya, mungkin kita perlu melakukan pencegahan nih. Apa aja nih? Yang pertama, kita harus penting mengonsumsi tablet tambah darah. Oke. Kedua, hindari minum teh maupun kopi. Oh, kopi juga ya dok ya? Iya dong, Oke. kopi juga dong, karena di teh dan di kopi ini di dalamnya mengandung zat tanin dan oksalat. Nah, di mana dua hal tersebut ini bisa mengikat kandungan zat besi non-hem yang terkandung pada sayuran hijau yang kita makan, lalu daging merah yang kita makan. Jadi perlu kita perhatikan nih dok. Terus yang ketiga, meningkatkan konsumsi daging merah, sayuran hijau, kemudian telur, susu ya dok. Iya. Seperti itu dok. Oke. Mungkin ada tambahan dokter Ancil? Silakan dok. Mungkin mau nambahin sedikit juga, bisa juga meningkatkan konsumsi vitamin C karena vitamin C ini membantu absorpsi dari zat besi. Jadi dia bisa mengoptimalkan absorpsi dari makanan-makanan yang tadi mengandung zat besi itu, penyerapannya bisa dioptimalkan oleh vitamin C. Oh iya. Mungkin izin menambahkan sedikit juga dari yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Via. Konsumsi tablet tambah darah itu penting, tapi jangan lupa pastikan dulu kalau memang sudah terdiagnosis secara anemia dari memang sudah melakukan pengecekan HB sebelumnya. Mungkin yang paling penting dari konsumsi makanannya ya, konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi. Oke, makanannya apa dok tadi? Mungkin bisa disampaikan lagi dok. Sayuran hijau, misalnya bayam, kangkung, semua sayuran. Oh ya, oke. Oke. Kalau daging-dagingan dok, apa Iya, dok? kalau daging bisa nih daging ayam, Iya. daging sapi, Sapi, daging kambing. Cuma mungkin perlu kita perhatikan bahwa hindari digoreng. Karena digoreng ini bisa merusak proteinnya. Oke. Oke, siap dok. Nah, ini tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang anemia. Kebetulan kalau tentang anemia itu
itu merupakan penyakit yang sering terjadi pada remaja wanita nih. Nah, kalau untuk remaja laki-laki itu apa sih sebenarnya ya yang sering terjadi? Nah, ini udah ada banyak pertanyaan juga. Ini ada pertanyaan dari IG yang bertanya tentang, "Dok, saya merokok tapi sekarang sudah pindah ke rokok elektrik." Nah itu gimana tuh, Dok? Bisa dijelaskan nggak tuh, Dok, ke teman-teman remaja kita yang saat ini beralih nih dari yang rokoknya dulu rokok-rokok rokok-rokok biasa itu sekarang pindah ke elektrik nih. Nah, sama apa enggak sih secara kesehatan atau ada bedanya? Mungkin silakan Dokter Anjil. Mungkin sekarang ini lagi viral ya rokok elektrik ini, banyak nih anak-anak muda udah mulai mau coba dengan embel-embel katanya ini lebih sehat. Betul gitu. sekali, Dok. Mungkin kalau untuk secara ilmiahnya rokok elektrik ini dibilang masih baru ya, masih tergolong masih baru. Jadi untuk bukti-bukti penelitian secara ilmiah, jurnal-jurnal dan lain-lain sebenarnya masih sangat sedikit ya. Khususnya untuk penelitian efeknya jangka panjang ini masih sepertinya masih belum ada juga. Tapi yang bisa dipastikan adalah electronic cigarettes atau rokok elektrik ini tidak 100% sehat. Tidak 100% sehat. Tidak 100% sehat. Ya, itu yang penting. Iya. Kenapa? Karena tetap ada kandungan nikotin di dalamnya, dan nikotin ini memiliki ada banyak sekali ya hal-hal yang tidak bagus gitu untuk tubuh kita. Salah satunya menyebabkan kecanduan, kemudian bisa mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan juga, bisa berbahaya juga kepada janin, apalagi kalau misalkan dikonsumsi oleh ibu hamil, dan banyak lagi lainnya. Selain itu kan electronic cigarettes ini juga tetap ada aerosol yang dikeluarkan ya, dan betul. Ini tetap beracun gitu. Mungkin itu sih. Jadi ya tidak bisa 100% dibilang dia sehat seperti itu. Tidak 100% sehat. Nah, itu pentingnya di situ ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin dari dokter ada tambahan, Dok? Cukup. Belum ya, cukup ya. Sudah lengkap sepertinya. Ya, selanjutnya nih setelah kita membahas tentang merokok elektrik yang berpindah ke rokok elektrik. Nah, sekarang kita mau membahas tentang apa sih manfaat dari kita menghindari rokok atau berhenti dari rokok. Nah, silakan dokter dijawab. Oke, kita bahas ya, Dok ya. Oke, yang pertama nih, tekanan dan nadi kita cenderung lebih normal 6 jam setelah pemberhentian rokok. Kedua, bisa menurunkan resiko penyakit atau serangan jantung. Dan yang ketiga, bisa menurunkan resiko terkena kanker paru, Dok. Oh gitu. Iya. Jadi memang rokok baik itu elektrik maupun rokok biasa ya, Dok Ansilia, memang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Mungkin itu, Dok. Mungkin itu ya. Ada tambahan, Dokter Ansil mungkin? Ya, bahkan menurut beberapa sumber juga 15 tahun setelah berhenti rokok itu resiko seseorang yang awalnya perokok, resiko terhadap penyakit jantung koroner, resiko kanker seperti itu sudah turun menyerupai dengan orang yang tidak pernah merokok, begitu. Selama berapa tahun tadi? 15 tahun. 15 tahun. Nah, jadi daripada teman-teman merokok, lebih baik uangnya ditabung ya, Dok ya? Betul sekali. Ditabung, mumpung masih remaja, mumpung masih SMA gitu ya. Uangnya ditabung, nanti bisa bikin perusahaan dan lain-lain, malah bisa bikin perusahaan rokok mungkin ya, Dok ya? Jangan dong. Gak boleh juga. Jangan. Ya. Selanjutnya nih, Dok. Kalau yang mendasari remaja itu ngerokok tuh sebenarnya apa sih, Dok? Kan banyak sekali nih bahkan sekarang itu banyak perempuan kadang-kadang juga bisa merokok tuh. Kalau zaman dulu kan kita agak asing ya ngelihat perempuan ngerokok tuh. Kalau zaman sekarang kayaknya di kafe-kafe gitu perempuan udah bisa ngerokok, ngobrol sama temen kayak enak banget gitu. Ngerokok kayak bukan hal yang tabu gitu sekarang. Nah, itu gimana tuh, Dok? Yang mendasari apa sih, Dok? Mungkin ini sesuai dengan yang pernah saya temui juga ya. Beberapa kali saya pernah menemukan anak-anak SMP sekarang di Indonesia itu sudah merokok.
ini kan sangat memprihatinkan, dan ketika ditanya apa sih yang menyebabkan kalian kok merokok gitu, rata-rata mereka menjawab, oh karena melihat orang tuanya merokok di rumah, karena teman-temannya semua merokok. Jadi memang kalau menurut saya sih yang paling pertama dari keadaan sosial ya, sosialnya, lingkungannya memang semuanya merokok, sehingga para remaja ini mungkin dari kecil sudah merasa oh itu merupakan hal yang normal begitu, merokok tanpa mereka mengetahui efeknya jangka panjang. Dan ketika sudah mulai mencoba, lama-lama menjadi candu. Jadi kecanduan yang pada akhirnya jadi sulit berhenti. Mungkin awalnya itu dari sosial, bisa juga dari media, kayak modern media ya, sekarang kan sudah sangat mudah mengakses informasi dari film, buku, itu banyak ya yang banyak lah ya, bisa melihat karakter-karakternya mungkin merokok dalam film dan seperti itu. Ya, sehingga membuat remaja-remaja tadi tergiur dengan rokok gitu. Betul, ya. penasaran. Kadang rasa penasaran, jadi terpengaruh, merasa kok keren. Iya. Gitu. Dan mungkin karena lingkungannya juga mendukung ya dok ya. Betul. Mendukung, mungkin dari orang tuanya yang merokok, lalu lingkungan sekitar teman-temannya juga merokok, akhirnya dia ikut merokok juga gitu. Mungkin Dokter Via ada tambahan mungkin dok? Iya ada dok, mungkin kebanyakan ini dialami anak SMP yang saya temuin ya dok. SMP, iya betul. Kenapa tuh dok? Tekanan hidup dok. Tekanan hidup, ya. SMP sudah punya tekanan hidup ya dok ya? Iya, mungkin kebanyakan mungkin ada pengaruh keluarganya kurang harmonis. Iya, betul sekali. Terus dia dibully. Betul ya. Ya, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Dokter Anselia tadi akan meningkatkan hormon stres si anak. Kemudian anak ini mencoba lalu ketagihan. Karena memang beberapa orang yang saya survei ya dok, orang yang mengonsumsi rokok ini merasa rileks. Oh rileks, Dia mencari karena efek nikotinnya nih dok yang terkandung di rokoknya. Mencari rileks dengan cara merokok gitu ya. Ya betul. Namun ya sangat disayangkan ya dok, dengan kita melihat di internet bahaya ngerokok yang sangat luar biasa, ya sebaiknya kita hindari, bahkan berhenti untuk mengonsumsi rokok ya dok. Apalagi untuk remaja ya dok ya. Ya betul. Masa depan yang masih cerah, masa depan yang masih punya masa depan yang banyak, malah dibuat untuk merokok. Sangat disayangkan gitu ya dok. Betul dok. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan dok. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan ini kebetulan sudah habis nih dok. Sebenarnya banyak banget pertanyaan, tapi kita nggak bisa laku satu-satu gitu, nggak bisa dok, karena saking banyaknya. Jadi cukup mungkin ini saja ya dok ya. Iya betul. Ya mungkin ada pesan dan kesannya dulu nih dok untuk teman-teman remaja. Oke, mungkin untuk para remaja nih yang zaman sekarang, yang sebelum topik yang sudah kita bahas yaitu meningkatnya orang mengonsumsi rokok, sebaiknya dihindari karena kesehatan kita sangat penting dan masa depan kita masih panjang. Sebaiknya kita menjaga tubuh kita dengan seminimal dan sebaik mungkin. Mungkin itu dok. Bagus sekali. Dokter Ancil mungkin silakan dok. Iya, kita kan bahas kesehatan remaja ya. Tadi sudah bahas sedikit tentang anemia dan juga tentang bahaya merokok. Tapi menurut saya juga untuk kesehatan remaja ini tidak luput dari peran orang tua. Ya, betul. Peran orang tua atau peran orang dewasa siapapun yang ada di sekitar remaja tersebut. Jadi mungkin ya harus lebih memperhatikan ya anak-anaknya ya, dari kecil, lebih aware juga. Jadi kesehatan remaja ini tidak hanya harus remaja yang aware, tapi orang tua juga harus aware. Mungkin dari gitu sih. Mantap sekali ya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Kita sudahi sampai di sini pertemuan kita. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan dan lain waktu. Terima kasih, kita semua berpamit ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai jumpa di podcast Mas Ceria.